Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sallama mizan al-adli illa aku fi dhawil albab. Wa arsala rusula mubashirina mundhirina bithawabi wal iqab. Wa anzala alaihimul kutuba mubayyinatan lil khata'i was shawab. Wa ja'ala syara'ya kamilatan la naqsa fiha wa la 'ab. Ahmaduhu hamdan man ya'lamu annahu musabbibul asbab wa asyhadu bi wahdaniyatihi syahadata mukhlisin fi niyatihi ghairu murtab wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu wa qad saddal kufra 'alal wajhil iman wal hijab fanasahad dhalama binuril huda wa kashafan niqab wa bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa awdaha mushkilatil kitab wa tarakahu ma'al mahajjatil bayda ala saraba fiha wala sarab fa sallallahu alaihi wa ala ali wal ashab wa ala tabi'ina wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil hasri wal hisab wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap hadirin hadirat ikhwah wa akhwat yang pagi ini bersama-sama untuk online ya, dalam kajian daring ini, yang insya Allah pagi ini kita akan mengambil tema yang judulnya tidak saya rubah plak seperti tema yang diminta, yaitu barisan pemuda di sekitar Rasulullah SAW. Sasaran dari materi ini adalah supaya kita ini bisa memotret bagaimana pemuda di zaman Rasulullah, bagaimana semangat mereka dalam berdakwah, dalam membela Islam, dalam membawa kejayaan Islam, dan tentunya supaya semangat itu tertularkan kepada kita-kita ini yang barangkali ada di antara kita yang mungkin masih pemuda. Kalau di grup ini saya belum tahu ya dari yang peserta di sini apakah semuanya pemuda atau sudah melewati pemuda ya. Tapi yang jelas kita harus semangat itu, sebagaimana kata Ustadz Kamto tadi, harus kita ambil ya. Meski di tengah-tengah suasana kondisi saat ini ya, yang awalnya Provinsi Jawa Tengah ini masih di bawah Provinsi DKI Jakarta, sekarang sudah di atas secara jumlah positif, sudah di atas se-Indonesia tertinggi di Jawa Tengah ini. Oleh karena itu mari kita terus ya menjaga protokol kesehatan, terus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga iman, jaga imun, di rumah saja, jangan lupa bahagia, kalau mau keluar rumah ya seperlunya saja ya. Kalau nggak perlu-perlu banget di rumah dulu. Kalau hal yang bisa kita laksanakan di rumah, laksanakan di rumah. Kecuali yang memang tidak bisa kita laksanakan di rumah. Kalau dengan media daring ini kita masih bisa bersua, bisa melanjutkan taklim, saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan seterusnya. Semoga ini menjadi lahan kita, wahana kita untuk semakin tetap menjaga spirit iman, spirit ilmu kita. Karena seorang ulama bernama Fatah Al-Mausili mengatakan kalau seorang selama 40 hari, 40 malam tidak kemasukan siraman hikmah, maka hatinya akan mati. Semoga dengan kita bertatap muka, ya hati-hati ya, bertatap muka ya, bukan bertutup muka ya. Kalau ada pembelajaran tatap muka berarti offline, tapi di sini kita bertatap muka melalui daring. Dengan keterbatasan ini tetap membawa semangat, tetap kita bersemangat ya dalam menyambutnya. Semoga ini menjadi sarana kita supaya hati kita ini bukan hati yang mati seperti tanah yang tersiram oleh air hujan subur, maka semoga hati kita subur dengan keimanan, syukur, sabar, dan sifat-sifat lain yang baik. Ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap yang hari ini mengikuti pengajian pagi ini. Yang kedua adalah semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang dirindukan beliau. Beliau pernah mengatakan, aku sangat menanti ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Kata Rasulullah, kalian sahabatku.
saudaraku adalah mereka orang-orang yang hari ini belum bertemu denganku. Mereka tidak pernah bertemu denganku dan mereka beriman kepadaku. Semoga ini menjadi momentum kita untuk menjadi menjadi umat Rasulullah yang dirindukan selalu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini tema kita adalah tentang tema kita barisan pemuda di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kok terbalik ya? Niki kok terbalik kenapa gini ya? Apa bisa dikirim filenya, Ustaz? Nanti bisa di-share dari sini, Ustaz. Lah ini masalahnya belum saya email kan kemarin. Kebetulan. Ini HP saya belum bisa nyambung ke laptop sehingga belum bisa, kalau bisa saya pindah ke email di HP bisa, masalahnya belum bisa ini. Ini bukan selfie tapi kok gini ya? Kok kebalik ya? Apa settingannya? Di sini sudah benar, Ustaz. Oh, kan? Udah terbaca. Sudah, oh ya udah. Sudah, nggih. Saya malah kebalik enggak ada. Terbaca, nggih. Baik, tema kita tentang barisan pemuda di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas ya, dan tentunya yang paling inti di bagian paling akhir kita akan memotret sedikit beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup sezaman dengan Rasulullah dan masih dalam usia pemuda. Ya. Hanya sekitar 5 sahabat, sementara yang lain saya akan mukadimai dengan beberapa pembahasan yang lain. Ini sebagai untuk kita punya wawasan lagi yang lebih luas tentang masalah pemuda atau sekitar itu ya. Baik. Bisa terbaca ya? Baik. Mengenai masalah pemuda, baik. Kalau kita membaca dari beberapa definisi pemuda, nih nanti akan saya sampaikan di akhir tentang bagaimana Quran memandang tentang pemuda itu ya. Kalau di PBB sendiri, mereka mengatakan pemuda itu antara umur 15-24 tahun. Ya, kalau seperti ini banyak yang sudah nggak pemuda ini ya. International Bank antara 15-25. Dalam kamus Al-Munjid, ini yang ditulis seorang orang Katolik ya dari Lebanon yang bernama Louis Ma'luf. Beliau mengatakan yang dinamakan pemuda itu usia balik antara usia balik sampai usia 30 tahun. Kemudian program Commonwealth antara 15-29 tahun, yang mendekati 30. Kemudian tahun 2017 kemarin dalam peraturan Presiden RI nomor 66 pasal 1 bab 1 ayat 1 dikatakan terkait masalah kepemudaan di Indonesia ya. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia antara 16 sampai 30 tahun. Ini sesuai peraturan Presiden 16 sampai 30 tahun. Nah, bagaimana dengan Al-Qur'anul Karim? Di sini belum saya catat ya. Kalau saya membaca dalam sebuah ayat, walamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ketika ia telah sampai pada usia matang, ketika ia sampai usia 40 tahun. Jadi usia kematangan seorang itu usia 40 tahun. Ya, itu artinya sebelum 40 tahun itu masih bisa dikatakan pemuda. Makanya kalau mereka yang usianya 39 tahun lebih 12 bulan, lebih 11 bulan, lebih 30 hari, masih ada 1 hari di akhir tahun ya, dia masih pemuda karena belum 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun, maka ini yang menentukan ini ya, karakter seorang itu biasanya sudah sangat kuat menancap ketika sudah usia 40 tahun ya. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang karakter, dalam bidang yang lain itu usia 40 tahun itu merupakan patokan. Meskipun nggak semuanya ya, nggak semuanya, tetapi biasanya seperti itu. Kalau dalam sejarah memang kayak seperti sahabat Amr bin Jamuh itu masuk Islam usianya sudah tua. Beliau ikut perang dalam perang Uhud itu usianya sudah lansia, beliau
udah senja dan ngotot ikut perang. Padahal Islam mengajarkan kalau orang sudah usia lanjut, dia nggak wajib perang. Dia berangkat dalam perang Uhud, kemudian syahid. Dalam kasus yang lain misalkan, ada namanya McDonald ya, yang kita kenal sekarang di mana-mana ada apa, Kentucky itu. Ternyata saya baca di biografi dia, ternyata dia baru merintis usaha ayam yang kita kenal McDonald itu dalam usia 65 tahun. Artinya kematangan semangat muncul itu nggak melihat umur. Maka itu yang nanti kita tekankan di sini ya, ketika kita mengambil ibrah tentang pemuda di zaman Rasulullah SAW, supaya kita ini yang barangkali di antara kita ada yang usianya sudah di atas 40 tahun atau di atas 30 tahun sesuai dengan peraturan Presiden nomor 2017 tadi, tahun 17 tadi, kita ambil semangatnya, semangat. Kemudian pemuda dalam perjuangan dakwah, yang pertama adalah pemuda merupakan aset umat yang sangat berharga ya. Maka dikatakan dalam sebuah ungkapan, inna fi aidikum mustaqbalal ummah wa fi aidikum hayataha. Intinya wa fi aqdamikum hayataha. Di tangan kalian itu adalah para pemuda, di tangan kalian itu masa depan umat ini. Wa fi aqdamikum hayataha. Dalam jejak kaki kalian itu yang menentukan menentukan hidup dan matinya sebuah umat. Jadi umat Islam ini, termasuk dalam konteks negara kita, bangsa ini, akan dilihat maju mundurnya ya. Itu tergantung bagaimana pemudanya. Saya teringat dengan apa yang ditulis seorang ulama bernama Amr Khalid ya. Amr Khalid, beliau seorang ulama dari Mesir dan tinggal di Inggris ya. Beliau pernah menceritakan kisah sedikit yang kita ambil ibrah dari runtuhnya di Andalusia. Ini pernah saya sampaikan juga kalau nggak salah di Al-Firdaus dulu ya. Tapi ini saya ulang lagi untuk supaya kita kembali semangat ini. Beliau menceritakan bahwa beberapa tahun sebelum runtuhnya Andalusia Spanyol, jadi Spanyol ini negara Islam Spanyol itu pernah berjaya mulai 92 Hijriah sampai 898. Jadi 8 abad lebih 6 tahun umat Islam pernah berjaya di Andalusia Spanyol. Beberapa waktu sebelum Andalusia runtuh, itu ceritanya seorang raja Portugal itu mengutus, kalau sekarang itu intelijen ya, diutus ke Spanyol. Sana, Spanyol. Lihat bagaimana kondisi pemuda di Spanyol. Ketika mereka datang ke Spanyol, mereka melihat di Andalusia, mereka melihat para pemudanya, oh masih kajian. Dilihat di tempat-tempat, oh masih online, masih kajian, misalkan konteks sekarang ya. Akhirnya mereka pulang nih. Para pemuda masih mengkaji tentang hadis Bukhari. Akhirnya sang utusani intelijen lemas. Dia datang ke Raja Portugal dan menceritakan kondisi pemuda di sana. Kata sang raja, kalau seperti itu berarti kalau pemudanya masih mau belajar, berarti mereka masih panjang untuk kita taklukkan. Tak berapa lama kemudian dikirim lagi utusan ke sana. Intelijen ke sana, lihat bagaimana kondisi pemuda. Ternyata pemudanya masih rajin. Mereka masih taklimnya masih kuat, belajarnya masih kuat, ukhuwahnya masih kuat. Masih mau belajar mereka. Masih di masjid dalam kondisi normal ya. Akhirnya mereka kemudian pulang dan menceritakan keadaan sebenarnya. Dan ternyata sang raja mengatakan kalau masih seperti itu mereka belum bisa kita taklukkan. Di satu waktu lagi dikirimlah intelijen ke Portugal. Ketika dikirim, intelijen ini kaget tuh. Dia melihat ada seorang pemuda itu menangis sesenggukan. Dia penasaran, pemuda, ada apa Anda menangis? Kata sang pemuda, aku menangis karena aku sedang patah hati. Pacarku, kekasihku telah meninggalkanku. Dia kemudian datang kembali kembali melaporkan kondisi pemuda di Andalusia, dan kata sang raja mengatakan kalau pemudanya sudah seperti itu ya, pemudanya sudah nggak semangat belajar lagi, malah dia menangisnya bukan menangis karena Islam dihina, menangisnya bukan karena menangis Quran dihina,
Menangisnya bukan karena menangis ulama dinistakan, Quran dinistakan, Allah dinistakan, tapi dia menangis karena ditinggal pacarnya misalkan nih. Ini berarti Andalusia sebentar lagi akan kita hancurkan. Dan benar ya, pada tahun 1492 ya, 92 Masehi, Andalusia Spanyol ya, benteng terakhir yaitu Daulah Bani Ahmar di Granada itu yang paling terakhir, akhirnya direbut oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Itu koalisi Raja Aragon dan Castilla, Raja Ferdinand dan Isabella. Dua orang ini yang kemudian menjadi aktor di balik runtuhnya Andalusia. Ayo dari pelajaran Andalusia ini, mari ya, yang gak kalah pentingnya adalah hari-hari ini kita melihat bahwa pemuda-pemuda kita, anak-anak kita, mereka kecil sudah terbiasakan dengan dengan sekarang itu ada namanya Google, YouTube dan semisalnya. Tetapi bagaimana kita membuat mereka semangat untuk belajar ya, untuk belajar bertaklim. Taklim bukan hanya orang di Google buka ya, tapi bagaimana orang mendengarkan dengan seksama, kemudian mencatat, merumuskan, mengamalkan. Ya, hari-hari ini kita melihat bagaimana semangat ya. Semangat para pemuda kita, mereka kalau jualan online luar biasa semangatnya. Tetapi kalau masalah belajar agama, halakoh, masalah liqo, masalah tarbiyah, masalah dakwah, mereka nggak semangat. Ya, ini harus kita kritisi ya. Zaman boleh berubah, tetapi jangan sampai ini kemudian kita menyerah. Umar bin Khattab mengatakan, "Alimu auladakum fa innahum ya'isuna li ghairi zamanikum." Ajarilah anak-anak kalian karena mereka hidup di zaman selain kalian. Di zaman Rasul dulu nggak ada yang namanya Microsoft, nggak ada namanya komputer, HP, laptop, nggak ada yang namanya peralatan secanggih sekarang. Ini saat ini tantangan yang besar lah bagaimana kita menyesuaikan zaman, tetapi kita tidak kehilangan spirit semangat untuk bertolabul ilmi. Karena yang menentukan maju mundurnya sebuah bangsa, umat itu adalah di dalam umat itu, bangsa itu, adakah semangat dalam belajar. Makanya ketika di Hiroshima Nagasaki itu ya, dibom Amerika Serikat, kalau nggak salah Raja Jepang saat itu yang dicari pertama bukan berapa jumlah korbannya, dicari berapa guru yang masih tersisa. Hari-hari ini ya awalnya kita berada di masa corona ya. Banyak para ulama-ulama meninggalkan kita. Yang terbaru Ustaz Mu'in ya. Ustaz yang lain ya. Di Karanganyar sebelumnya ada Ustaz Abdul Saad Ahmadi ya. Beliau seorang ulama terkenal, perekat umat dari Plesungan, Karanganyar. Dan beberapa ulama yang lain kemarin dari Meranggen, Futuhiyah Meranggen Demak. Di masa corona ini kita ditinggalkan banyak para ulama. Kalau ulama banyak meninggalkan kita, sementara kita tidak mengkader para ulama, saya nggak bisa bayangkan bagaimana nasib umat ini di masa akan datang. Orang akan bertanya dan minta fatwa, kemudian yang berfatwa orang yang, mohon maaf, ulama jadi-jadian. Orang yang tidak berilmu kemudian berfatwa, akhirnya apa? Kalau dalam istilah hadis dikatakan, dhalla wa adalla. Dhallu fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Kalau sesat untuk dirinya tapi menyesatkan, ini membahayakan umat. Mari ya, semoga dalam kesempatan kajian hari ini, saya berharap bahwa kajian hari ini banyak para pemuda di Gerobokan ya, khususnya ya, yang bisa ikut kajian ya. Atau paling tidak hari ini yang kita membaca kajian, menyimak kajian ini, kita semangat dan menularkan semangat kita kepada para pemuda-pemuda di Gerobokan ini, di Jawa Tengah, secara umum di Indonesia, semangat dalam berdakwah, dalam li'alai kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Yang kedua, kaderisasi pemuda Islam sebuah keniscayaan penting ya. Tidaklah sebuah umat itu besar kecuali dia selalu ada kaderisasi. Tanpa kaderisasi sebuah umat, sebuah bangsa, dia akan hancur. Makanya ada sebuah ungkapan syair mengatakan, laqad gharasu hatta akalna wa innana lanaghrisu hatta yakulanna subadana. Mereka menanam sehingga saat ini kita makan, dan kita akan menanam sehingga orang setelah kita akan makan. Nah, sekarang
kita mendapati betapa jasa para ulama-ulama dahulu kepada kita, sehingga kita bisa mengenal Islam. Bagaimana jasa para ulama murabbi kita terdahulu. Maka kita juga menelurkan ya, menularkan semangat itu kepada saudara-saudara kita. Wabil khusus para pemuda yang mereka menjadi garda di masa akan datang ya. Maju mundurnya negara ini 20-30 tahun lagi dilihat bagaimana kondisi saat ini. Kalau pemuda hari ini mereka hanya kerjaannya nonton YouTube ya misalkan ya, yang nggak manfaat misalkan, maka kita lihat bagaimana nasib mereka 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Itulah potret pemimpin kita. Tapi kalau hari ini kita melihat para pemuda kita, mereka semangat bertaklim, mereka semangat berdakwah, semangat bersosial. Insya Allah ya, umat ini akan menjadi umat yang besar ya. Kemudian pemuda adalah bagian yang tak terpisahkan. Apalagi menurut berita ya, di Indonesia demografi ya kalau nggak salah, tahun 2000 berapa lupa saya, 2045 mungkin ya. Indonesia mendapatkan bonus demografi. Kenapa? Banyak saat itu usia produktif ya. Prosentasenya lebih besar. Jadi usia-usia yang tua semakin berkurang. Yang paling banyak usia-usia yang masih pemuda antara usia 1 tahun sampai usia 40 tahun itu akan banyak membanjiri di Indonesia. Sehingga ini usia produktif ini merupakan aset yang besar. Tentu harus kita manfaatkan ya. Wabil khusus dalam dakwah ini jangan sampai mereka di usia-usia produktif itu malah justru menjadi orang-orang yang tidak produktif. Kadang-kadang ya. Karena ada orang yang para pemuda nongkrong-nongkrong buat geng, kerjaannya itu di pos kampling, main gitar, nggak dibayar, nggak ngaji, nggak sholat, dunianya nggak dapat, akhiratnya apalagi. Ini pemuda yang sangat disayangkan ya, yang usia produktif malah justru tidak produktif ya. Kemudian peran pemuda dalam dakwah. Yang pertama adalah pemuda harus menjadi solusi problematika. Jadi pemuda itu harus menjadi solusi, bukan malah menjadi sumber problem ya. Pemuda harus memberikan solusi, bukan malah menjadi sampah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, pemuda sebagai generasi penerus, artinya meneruskan estafeta perjuangan. Kemudian memperbaiki yang semakin baik. Ya. Yang ketiga, sebagai generasi pengganti. Ini maksudnya, jika sebelumnya generasi yang rusak, maka pemuda ini memiliki tanggung jawab ya, memiliki tanggung jawab untuk mengganti yang baik. Kalau generasi sebelumnya, generasi angkatan tua, misalkan satu kampung, saya pernah cerita ada di kampung di daerah Surakarta itu ya. Itu satu rumah itu ya, ada orang tua. Kalau zaman dulu ya, ada orang tua, anaknya, cucunya itu mabuk bareng. Wa na'udzubillah. Jadi satu keluarga ini keluarga mendem ini. Ini potret tidak baik. Maka harus ada generasi pengganti yang memutus semuanya. Termasuk di Jawa Tengah ini ya, yang kita sudah mengetahui semua ya, bagaimana hasil pilkada 2020 ini serentak, kita melihat bagaimana kekuatan politik Islam masih lemah ya. Ini tugas kita ya, bagaimana insya Allah kalau umat Islam di Jawa Tengah ini mereka mengenal Islam dengan baik, saya kira cepat atau lambat, bahkan secepatnya ya, semoga secepatnya kita bisa mendapatkan hasil terbaik. Islam berjaya di Jawa Tengah ini insya Allah. Kemudian yang ketiga, sebagai keempat, pembaharu moralitas umat. Dan yang terakhir, agen reformasi, artinya pemuda itu harus bisa menjadi agen, merubah ya, reformis, berbuat baik di masyarakat. Sebelum nanti kita lebih spesifik, ini saya akan sampaikan beberapa contoh-contoh. Ini masih secara global ya. Nanti kita akan membahas khusus pemuda di sekitar Rasulullah SAW. Ini kita lihat betapa cara merentetan sejarah ya. Lintas sejarah kita menemukan para pemuda-pemuda yang mereka berjasa ketika mereka masih dalam usia muda. Nah, pertanyaannya, apa yang telah kita lakukan di usia muda kita? Gitu ya. Baik, yang pertama Ali bin Abi Thalib. Beliau seorang tokoh sentral ketika penaklukan Khaybar. Dalam suatu hari ketika Rasul mengetahui bagaimana kaum muslimin betapa susahnya, sulitnya untuk menembus benteng Khaybar, Rasul kemudian mengatakan,
besok saya akan mengangkat seorang pemimpin, panglima perang yang cinta Allah dan dicintai Allah. Saat itu para sahabat mereka berharap merekalah yang dimaksud Rasulullah, mencintai Allah dan dicintai Allah. Dan ternyata yang dimaksud dengan ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau kemudian menjadi panglima untuk penaklukan perang Khaybar. Ketika Rasulullah SAW di malam hijrah ke Yasrib atau Madinah, Rasul meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya, di kasur Rasulullah. Padahal saat itu orang-orang kafir Mekah, mereka sudah bersepakat, semua kabilah mengirimkan pemuda-pemuda yang kuat-kuat, mereka akan bersama-sama memenggal kepala Rasulullah, leher Rasulullah, sehingga keluarga Bani Hashim mereka tidak bisa menuntut darah ke seluruh orang-orang Quraisy, orang-orang Arab saat itu. Itu risikonya sangat berat ya, sangat besar. Tetapi Ali bin Abi Thalib di usia yang masih muda, beliau berani tidur di tempat tidur Rasulullah. Dan Rasul juga memerintahkan, di antara akhlak Rasul yang sangat luar biasa ya, Ali, nanti kalau ada orang datang mengambil titipan mereka, silahkan. Jadi para orang-orang Quraisy, karena mereka tahu Rasul ini orang yang terpercaya, mereka biasanya menitipkan barang titipan mereka kepada Rasulullah. Kalau mereka keluar kota, dititipkan ke Rasulullah. Karena mereka tahu Rasul orangnya Al-Amin. Uniknya, Rasulullah ini kan mau dibunuh orang-orang Quraisy. Itu pun beliau tetap ya mengembalikan barang itu ke mereka. Dan dititipkan ke Ali yang ditugasi untuk menyerahkan titipan kepada orang-orang Quraisy. Subhanallah ya. Ini akhlak seorang pemimpin yang tidak pernah punya dendam. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kita bahas kalau nggak salah ya pada pertemuan yang dulu tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Mus'ab bin Umair dalam usia yang muda diminta Rasulullah untuk berdakwah ke Yasrib. Ini sebelum Rasul hijrah, di masih fase Mekah ya. Ketika Rasul masih di Mekah, Rasul meminta Mus'ab bin Umair untuk mengajari orang-orang Yasrib, mengajari mereka tentang Islam, mengajari mereka Al-Quranul Karim. Dan Mus'ab ini, kalau nggak salah, beliau meninggal dalam perang Uhud. Mus'ab. Kemudian Muhammad Al-Fatih. Ini sering nama asalnya Muhammad II ya. Muhammad yang kedua dari Turki Utsmani. Kemudian digelari Al-Fatih karena dalam usia yang belum genap 25 tahun, beliau mengguncang Eropa dengan penaklukan Konstantinopel. Jadi saat itu di Eropa itu ada dua Romawi. Romawi Barat yang sekarang Romawi atau Vatikan. Yang kedua Romawi Timur yaitu Bizantium atau di Turki. Dan Romawi yang timur ini sudah ditaklukkan kaum muslimin ya tahun 1453 atau 25 tahun sebelum berdirinya kerajaan Demak di Pulau Jawa. Demak berdiri 1478 ya. Baik, Rasulullah SAW pernah memberikan prediksi ramalan tanah Buat ya. Beliau mengatakan kalian akan menaklukkan Konstantinopel, sebaik-baik panglima adalah panglima Konstantinopel, sebaik-baik pasukan Konstantinopel. Dan Muhammad Al-Fatih ini dalam usia belum sampai 25 tahun berhasil menaklukkan ibu kota Romawi Timur, yaitu Konstantinopel. Luar biasa ya, usia 25 tahun kurang itu berhasil menaklukkan Konstantinopel. Kalau zaman sekarang barangkali beda ya. Kalau dulu di tahun 1453, Muhammad Al-Fatih ini menaklukkan Konstantinopel, ibu kota yang saat itu jangankan ya, orang-orang Eropa, orang yang dari luar Konstantinopel, mereka masuk ke situ luar biasa sulitnya. Kenapa? Di sekitar Konstantinopel itu ada yang namanya Laut Marmara dan semisalnya. Itu ada rantainya. Jadi kalau ada kapal yang mau masuk ibu kota Romawi Timur itu harus nabrak rantai, nggak bisa masuk. Tetapi dengan kecerdikan Al-Fatih ini, Muhammad Al-Fatih ini usia yang masih kurang 25 tahun menaklukkan Romawi Timur. Itu di zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang usia 25 tahun mungkin di antara kita mungkin barangkali ya itu masih berusaha menaklukkan anaknya calon mertua. Ini mungkin ya. Semoga ini ya kita ini harus kita ambil ibrahnya, semangat ya, semangat. Kemudian berikutnya Bung Tomo dalam usia yang masih muda menggelorakan perlawanan dengan resolusi jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
yang kita peringati 22 September tiap tahun, 22 Oktober sebagai Hari Santri, itu beliau berhasil dengan ucapan takbirnya kemudian merdeka. Jadi kalau sekarang itu orang, mohon maaf ya, kalau ada orang mendengar ucapan Habib Rizik takbir, kenapa harus gumun? Kenapa harus merasa aneh? Kalau ada orang mengatakan takbir, kenapa dikatakan radikal ya? Kalau sekarang seperti itu. Ini orang yang tidak paham sejarah. Sejarah hanya kita menjaga kedaulatan, kemerdekaan kita. Tanggal 10 November di Surabaya tahun 45, setelah merdeka ya, 3 bulan setelah Indonesia merdeka, itu Belanda masuk ke Indonesia, mau jajah lagi. Bung Tomo ya berhasil dengan takbirnya. Artinya apa? Usia masih muda ini. Aisyah radhiyallahu anha menjadi penghafal Al-Quran, penghafal ribuan hadis dalam usia yang sangat muda. Dan yang terakhir, Imam Syafi'i menjadi mufti yang sering memberikan fatwa dalam usia yang masih muda, usia yang sangat muda. Nah, ayo ikhwah wal akhwat rahimakumullah, ini pelajaran bagi kita bahwa masa muda itu bukan masa, kalau orang-orang kita ya, orang-orang kita sering mengatakan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini yang jadi masalah, kenapa muda foya-foya? Sementara pelajaran yang harus kita terapkan bukan itu ya. Islam tidak mengajarkan kita muda itu harus menghabiskan segala fasilitas. Kalau orang tuanya kaya, punya mobil, punya semuanya, punya properti yang luas, punya semuanya, anak kemudian tinggal menikmati, ya. Bukan seperti itu. Islam mengajarkan kita bagaimana kemandirian. Islam mengajarkan kita pemuda itu bukan orang yang kalah dengan kenyataan, bukan pemuda yang hanya mengandalkan ini babe gue. Nanti akan saya sampaikan di akhir ya. Nanti ada pembahasan itu. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran Karim memandang mengenai pemuda. Kalau saya cek di beberapa ayat dalam Al-Quran Karim dari berbagai lafaz yang mendekati antara al-fata, antara fatan, kemudian fatahu, fataha, dan semisalnya, itu ada 5 ayat. Ini saya lebih cenderung melihat pemuda itu yang seperti ini. Saya melihat pemuda itu bukan dari usia ya. Saya sepakat dengan Ahmad Shauqi ya. Ahmad Shauqi ini seorang ulama Mesir, penyair Mesir, yang kemudian dikenal dengan Amirus Syu'ara, atau bujangga atau pangeran syairnya Mesir itu Amirus Syu'ara. Ya sama dengan di Indonesia ya. Kalau kita mendengar Amirus Syu'ara di Indonesia, Taufik Ismail misalkan. Ahmad Shauqi mengatakan bahwa pemuda itu bukan masalah umur, pemuda itu masalah semangat. Maka di sini saya ingin memotret biasa lebih netral ya. Bagaimana Al-Quran Karim memotret pemuda itu yang seperti apa. Yang pertama, silakan dibuka Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Jadi pemuda itu, mereka itu Ashabul Kahfi, para pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Jadi yang pertama, pemuda ideal itu pemuda yang mereka beriman. Jadi pemuda yang ideal, pemuda sejati, bukan memandang umur ya, tapi pemuda sejati adalah pemuda yang mereka beriman. Jadi sia-sialah orang yang mengaku pemuda tapi nggak beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Anbiya ayat 60, qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ini ketika Ibrahim ini ceritanya, Ibrahim menghancurkan patung-patungnya kaumnya di tempat ibadah mereka, di sinagog mereka. Kemudian sang raja marah-marah, mereka marah dan minta supaya dicari siapa yang melakukan itu, siapa yang melakukan penghancuran berhala. Maka diadakanlah yang namanya rapat dan mereka mengatakan, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan kami mendengar ada seorang pemuda yadhkuruhum yang menyebut-nyebut kejelekan berhala itu, yang namanya adalah Ibrahim. Jadi dalam kisah ini, pemuda itu adalah seorang yang pemberani seperti Ibrahim. Ya. Pemuda itu seorang yang dia tidak takut dicela kaumnya. Kalau kaumnya melakukan kemungkaran, kemaksiatan, dia berani tampil di depannya, tampil untuk mengingatkan mereka. Ya. Ini yang kedua ya, pemuda
Dia harus menjadi agen amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, dalam Al-Kahfi 60. Wa qala Musa li fatahu la abrau hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya hukuba. Ingatlah ketika Musa mengatakan kepada pemudanya, aku tidak akan berhenti sampai sampai kepada tempat bertemunya dua laut. Ini ceritanya Musa diperintahkan Allah bertemu dengan abdan salihan, hamba yang saleh. Ada yang mengatakan dia Khidir, ada yang mengatakan dia bukan Nabi Khidir. Yang jelas Quran tidak menyebutkan secara langsung siapa nama abdan salihan dalam surat Al-Kahfi ini. Au amdiya hukuba, atau aku berjalan hukuban selama dalam waktu yang lama. Hikbah itu dekade. Ini maksudnya pemuda itu seorang yang harus siap, harus menghadapi, harus siap letih, berjuang. Kita ini mukhayyam berapa hari ya? Kalau mukhayyam paling-paling berangkatnya misalkan hari Sabtu, Ahad pulang. Ini Musa mengatakan, aku tidak akan berhenti sampai aku bertemu tempat bertemunya dua laut. Atau berjalan sampai bertahun-tahun, berdekade-dekade. Ya. Masa yang panjang. Artinya pemuda itu harus siap, tahan banting. Nggak hanya berjuang setahun, 2 tahun, nggak berhasil, berhenti. Tapi dia selalu ya, punya spirit sampai mencapai tujuan. Ini pemuda itu artinya seorang yang berorientasi kepada semangat dalam meraih tujuan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam Al-Kahfi 62, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hada nasaba. Ketika Musa dan pemuda yang bersamanya telah melewati laut itu, Musa mengatakan kepada pemudanya, atina ghada'ana, berikanlah kepada kami ghada'ana, makanan kami. Ceritanya Musa ini membawa makanan. Makanan itu adalah ikan. Ikan itu diberikan kepada pemuda tadi untuk nanti sebagai bekal perjalanan. Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Kita telah memenuhi min safarina hadza nasaba, dari perjalanan kita keletihan. Kita telah letih dalam perjalanan ini gitu. Nah, pelajaran dari Al-Kahfi 62 ini artinya apa? Seorang pemuda dia harus punya perbekalan. Pentingnya dia mau menjadi orang yang sukses, harus punya bekal. Termasuk menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang ingin masuk surga, harus punya bekal. Bekal itu apa? Ya, bekal semangat, niat, dan usaha. Yang keempat ya, perlunya perbekalan. Pemuda itu harus punya bekal sehingga ketika dia menyambut masa tua, dia bukan orang yang kaget, orang yang kemudian bingung apa yang mau dilakukan. Yang kelima, waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Para wanita-wanita di kota di Mesir ya, mereka mengatakan, mereka menggosip istrinya Al-Aziz, Pangeran Al-Aziz, turawidu fataha an nafsi, telah menggoda pemudanya. Ini kan Yusuf kan pernah di rumah Imratul Aziz. Suatu ketika sang suami atau Al-Aziz, sang menteri sedang keluar rumah, ini istri menteri ini ingin menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan meminta hal-hal yang tidak sepantasnya, mengajaknya untuk berbuat yang tidak seharusnya. Pada akhirnya Nabi Yusuf ini bisa selamat ya. Ia bisa selamat dari godaan istrinya Menteri Al-Aziz, atau kita sering menyebutnya dengan Az-Zulaikha ya. Nabi Yusuf ini berhasil ya, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, laula ar'a burhan rabbih ya. Intinya Nabi Yusuf ini mendapatkan bukti dari Tuhannya. Ada suara-suara yang meminta Yusuf untuk bertahan. Ini artinya yang kelima, seorang pemuda harus siap dalam menghadapi tantangan apapun. Tantangan godaan wanita, tantangan godaan jabatan. Jangan sampai pemuda ini mendapatkan jabatan, kemudian rakus, kemudian korupsi ya. Atau jabatan, ketenaran. Sekarang tuh yang lagi ramai itu tenar ya. Di mana-mana orang tuh ingin menonjolkan dirinya, pengen tenar, kemudian ingin like and subscribe dalam YouTube-nya ini ya. Ini hati-hati ya. Ini hati-hati kalau niat kita bukan niat untuk menyebarkan dakwah, tapi niatnya untuk supaya kita mendapatkan disukai banyak orang, yang kita khawatirkan ini masuk dalam penyakit ujub atau riya. Ini yang
era sekarang yang kita tetap harus menjaga niat kita ya, seperti itu. Ini tadi 5 hal ya, 5 hal. Pemuda beriman, kemudian pemuda yang siap beramar ma'ruf, pemuda yang yang siap meraih tujuan, yang 4 perbekalan, dan yang kelima seorang pemuda itu dia harus siap menghadapi tantangan, rintangan, hambatan, dan onak duri yang dihadapinya. Itu 5 hal bagaimana Al-Quran memandang tentang pemuda ini. Kemudian tentang pemuda dalam as-sunnah, dalam hadis Rasulullah SAW, pemuda ini juga mendapatkan perhatian juga. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah akan memberikan perlindungan kepadanya, dikasih ayupan naungan dalam naungannya ketika hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada poin yang kedua ya, wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dengan ibadah, dalam ibadah kepada Allah. Luar biasa ya. Seorang pemuda dia sudah ditumbuhkan rasa semangat dalam beribadah kepada Allah. Mari ya. Meskipun barangkali kita sudah melewati masa pemuda mungkin ya. Kita harus semangat ini ya. Semangat syabun nasya'a bi ibadatillah. Semangat seperti pemuda yang senantiasa semangat ibadah ini sampai kapanpun. Bahkan Quran mengatakan dalam surat ini Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan atau kematian kepadamu. Jadi sebelum kita meninggal, sebelum ajal datang menyebut kita, entah kapan itu datangnya, yang jelas dia akan datang. Kewajiban kita yang paling inti adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain dalam hadis Musannaf Ibnu Abi Syaibah juz 7 halaman 77. Dalam hadis iktanim hamsan qabla hamsin, manfaatkan waktu yang 5 sebelum yang 5, Rasul mengatakan wa syababaka qabla haramika. Manfaatkan waktu mudamu sebelum masa pikunmu, masa tuamu. Ini artinya sunnah memandang seorang pemuda adalah pemuda itu seorang yang bisa memanfaatkan waktu dan potensinya, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bukan masalah usia kita berapa ya. Ada orang usianya 70 tahun, tapi nggak manfaat usianya. Tetapi betapa banyak mereka yang usianya hanya 35 tahun, usianya 4, Imam Nawawi itu usianya 45 tahun. Tapi karyanya ada 60 karya. Bahkan salah satu karyanya yaitu Al-Majmu' Sarh Al-Muhadzab. Ini sarah-sarah dari kitab Al-Muhadzab yang ditulis Imam Al-Asy'arazi ya. Jumlah jilidnya aja itu hampir 30 jilid. Kadang kita masih mikir ya. Itu bagaimana nulisnya? Beliau nulisnya sampai hampir 30 jilid. Itu Al-Majmu' itu sekitar 20 jilid sampai 30 jilid jumlah jilidnya. Bagaimana beliau menulisnya? Kita baca aja 1 jilid belum khatam. Ini ya, jadi pemuda itu adalah dilihat bagaimana dia bisa menggunakan waktunya dengan baik. Waktu yang efisien. Waktu yang sesingkat mungkin tapi digunakan untuk kebaikan sebanyak mungkin. Apalagi Allah memberikan kita umur yang panjang, kemudian kita menggunakan untuk hal-hal yang baik, untuk dakwah, untuk sosial, untuk untuk mengajak umat kepada kejayaan. Ini semakin bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penyair yang memandang tentang pemuda ini ya. Laisal fata man qala kana abi. Ini saya singgung tadi di awal ya. Walakinnal fata man qala ha anada. Pemuda itu bukanlah orang yang mengatakan ini babe gue. Dia membanggakan orang tua saya gini. Hartanya sekian. Dia seorang menteri. Dia seorang membanggakan kekayaan orang tuanya. Fasilitas orang tuanya. Ya. Mumpung orang tuanya masih menjabat. Mumpung orang tuanya masih kaya. Mumpung orang tuanya masih tenar. Ini kalau dalam bahasa kita ini dompleng ketenaran orang tua, dompleng kekayaan orang tua. Itu bukan pemuda itu. Laisal fata man qala kana abi, walakinnal fata man qala ha anada. Tetapi pemuda adalah orang yang mengatakan inilah saya. Maka pemuda saya sampaikan di awal tadi, pemuda itu harus mandiri ya. Dia harus mandiri. Jangan hanya mengandalkan babi gue ya.
Ini. Kemudian sebelum nanti kita masuk ke masalah pembahasan mengenai pemuda di sekitar Rasulullah SAW, akan kita sampaikan secara umum ya, secara umum baik pemuda maupun yang bukan pemuda di zaman Rasulullah SAW atau para sahabat, ada beberapa pengaruh tarbiyah yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya untuk Islam. Ya. Yang kedua, saat Uhud, sahabat melindungi Rasulullah dari musuh sampai titik darah penghabisan. Ya. Sampai ada seorang bernama Tolhah ini ketika perang Uhud sampai kakinya pincang. Makanya ketika para sahabat mereka sedang ngobrol, mereka mengatakan kalau kita sedang membicarakan perang Uhud, maka kita mengatakan itu adalikal yaum kulluhu li Tolhah. Itu adalah hari semuanya milik Tolhah. Karena beliau sampai membela Rasulullah sampai kakinya terluka dan pincang. Subhanallah. Yang ketiga Isar. Isar itu mendahulukan yang lain. Saudara sahabat mereka selalu tidak pernah menang egoisme, mendahulukan rasa anani atau egoisme. Mereka mendahulukan yang lainnya. Yang keempat, mereka saling tolong-menolong dan membantu tentunya dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dan dalam kebaikannya. Ini pengaruh tarbiyah Rasulullah terhadap karakter para sahabat. Ini nanti masuknya otomatis juga akan mempengaruhi para pemuda-pemuda yang nanti akan kita kaji satu persatu. Mohon maaf karena keterbatasan waktu yang mungkin hanya saya sampaikan sebagian sahabat saja ya. Kalau di sini ada 5 sahabat yang nanti saya sampaikan. Semoga sampai jam 9.15 bisa kelar ya 5 sahabat nanti. Yang pertama adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali ini lahir 10 tahun sebelum kenabian. Jadi ketika perang Badar, beliau masih muda, 22 tahun ikut perang Badar. Semua peperangan Rasulullah, Ali selalu ikut. Hanya satu yang belum nggak ikut yaitu perang Tabuk karena kebetulan istri beliau ya. Istri beliau sedang sakit, kalau nggak salah Fatimah sedang sakit. Yang keempat, ketika Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin. Jadi ketika Rasul ke Madinah pertama kali, ada 3 hal yang beliau lakukan. Pertama, Rasul mendirikan masjid. Makanya kalau kita membaca di ini ya, dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum yang ditulis Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, di sana dikatakan bahwa Rasul itu tidak kurang dari 20 masjid yang beliau bangun ketika beliau di Madinah. Jadi ketika beliau datang ke sebuah tempat, masih dibangun. Ketika datang kemanapun, masih dibangun. Ya. Kemanapun beliau singgah, masih dibangun. Begitu juga ketika beliau dalam perjalanan, beliau pulang yang pertama dituju bukan rumahnya, tapi masjidnya. Kalau sekarang orang ngeyel ya. Ya maklum, Rasul kan rumahnya dekat masjid. Ini orang sekarang tuh orang pintar-pintar ngeyel ya. Tapi intinya, bagaimana beliau seorang yang hatinya selalu rindu dengan masjid ya. Kemanapun bangun masjid, pulang selalu masjid yang pertama beliau tuju. Ini yang jarang nih ya. Kita biasanya kalau pulang ya pulang ke rumah ya. Kecuali kalau rumahnya dekat masjid ya. Ke masjid dulu baru ke rumah nih. Nah. Yang kedua, beliau selain mendirikan masjid, beliau adalah mempersatukan komponen masyarakat Madinah. Dan yang ketiga, beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Dan saat itu semua para sahabat, inilah pintarnya Rasulullah ya. Beliau untuk membuat sebuah kejutan. Rasulullah sering beliau memberi kejutan Rasul ini. Rasul setiap sahabat Ansor 1 orang disandingkan dengan Muhajirin. Ansor 1, Muhajirin 1. Ansor 1, Muhajirin 1. Sampai kemudian Ali ini dari Muhajirin, Ali nggak dipersaudarakan dengan siapapun. Ali kan bingung, Rasulullah, semua sudah engkau persaudarakan, ya sah dengan siapa ini? Kata Rasulullah, anta ahi, kamu adalah saudaraku. Ini di antara manakib ya, di antara sisi tentang biografi Ali yang istimewa ya. Beliau menjadi saudara Rasulullah SAW. Dan memang beliau saudara kan? Ketika Rasul mengatakan anta ahi, itu ya secara lafzan wa ma'nan, memang beliau saudara karena Ali ini anaknya Abu Thalib, dan Abu Thalib ini adiknya Abdullah, ayah Rasulullah. Jadi Ali ini termasuk keponakan ya, ini. Atau saudara misan ya, saudara misan. Ketika malam hijrah, Ali tidur bersama di kasur Rasulullah. Ali ini seorang mukri ya, seorang yang
ahli dalam Al-Quran, dalam ilmu qiraat. Untuk yang Ibnu Abbas ini, perkataan beliau kita lewati ya, langsung masuk yang kedua. Sekarang Abdullah bin Mas'ud, beliau lahir 31, ini masih di kalangan para ulama sejarawan, ada yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan lahir antara tahun 31 sampai 37 sebelum hijrah, masih diperdebatkan. Umpamanya beliau lahir 31 sebelum hijrah, berarti ketika hijrah beliau umurnya 31, ya masih pemuda. Atau usia 37 misalkan. Ketika hijrah berarti usia 37, masih pemuda. Kalau melihat tadi dalam Quran, walamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Kalau kita punya patokan 40 tahun itu masa maksimal pemuda, maka Abdullah ibn Mas'ud ini masih pemuda. Beliau hijrah ke Ethiopia atau Habasyah dan ke Madinah. Dan tidak setiap sahabat Nabi itu pernah hijrah ke dua tempat ini ya. Enggak semuanya. Ada yang mereka ke Madinah saja, ada yang mereka hanya ke Habasyah saja. Ya. Tapi rata-rata kalau yang ke Habasyah mereka ke Madinah. Kemudian menjadi saksi Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ini satu masjid yang pernah saat itu ada para sahabat mereka sedang sholat, tiba-tiba ketika masjid menghadap ke Masjid Al-Aqsa, tiba-tiba ada salah satu orang datang dan mengabarkan kiblatnya sudah dipindahkan ke Masjidil Haram. Maka saat itu para sahabat mereka segera muter-muter sampai menghadap ke Masjidil Haram. Sehingga dan salah satu di antara yang menjadi saksi sholat di situ adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau orang yang pertama berani membaca Quran dengan terang-terangan. Saat itu kan kalau orang baca Quran, terang-terangan langsung di ini ya. Nggak berani karena orang Quraisy orang-orang yang sangat jahat ya. Mereka bisa dibunuh, bisa disiksa sama mereka. Tapi Ibnu Mas'ud ini, beliau mengatakan, aku akan berani membaca Quran terang-terangan di hadapan mereka. Dan ternyata beliau berani. Meskipun akhirnya beliau dipukuli sama orang-orang Quraisy. Tapi sejarah mengatakan, awalu man qara'al Qur'an fil alan Abdullah ibnu Mas'ud. Orang pertama dalam sejarah yang membaca Quran terang-terangan di depan umum itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Di masa Umar beliau menjabat urusan Baitul Mal, kemudian juga gubernur Kufah. Menghadiri semua peperangan Rasulullah. Beliau istimewa ya, selalu bersama Rasulullah. Maka beliau mengatakan, aku mengambil langsung 70 surat dari Rasulullah. Jadi tidak ada sahabat yang lain yang bisa seperti Ibnu Mas'ud ini. Ya. Beliau sampai mengatakan, demi Tuhan, jika kalau seandainya ada orang yang lebih tahu dariku di mana sebuah ayat turun, tentang siapa dia turun, kalau itu bisa dijangkau dengan kendaraan, aku akan datang kepadanya. Ini menggambarkan betapa dalamnya pengetahuan Abdullah ibnu Mas'ud terhadap Al-Quran Karim. Ya. Beliau langsung mengambil sanad 70 surat langsung dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafat 32 Hijriah di Madinah di masa pemerintahan Utsman ibnu Affan. Yang ketiga, Abdullah bin Umar bin Khattab. Lahir 10 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika hijrah beliau 10 tahun ya. Makanya ketika perang Uhud beliau masih 12 tahun, perang Badar beliau ditolak. Ketika perang Khandaq 15 tahun beliau baru boleh ikut perang karena sudah balik. Nah ini ya. Tadi yang definisinya Al-Mujid tadi ketika sudah balik sampai 30 tahun. Ibnu Umar ini ketika perang Khandaq beliau akhirnya bisa berangkat perang ya karena usianya sudah balik. Seorang faqih dan muhaddis, banyak berfatwa dan meriwayatkan hadis sampai 2630 hadis. Beliau banyak meniru dan meladani Rasulullah. Yang luar biasa ini. Ibnu Mas'ud ini meneladani Rasulullah ini plek ya. Persis. Bahkan bukan hanya meneladani bagaimana akhlaknya. Sampai ada sebuah kisah menarik ini perlu saya ceritakan karena menarik ini. Beliau pernah dalam sebuah perjalanan itu tiba-tiba beliau minggir kemudian kencing di sebuah tempat yang tertentu agak mojok itu ya. Para sahabat bertanya, Abdullah bin Umar, Anda kenapa ke sana? Abdullah bin Umar mengatakan habis kencing. Loh kenapa kamu kencing kok dadak ke situ? Kata Abdullah beliau mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah yabulu fi hadzal makan. Aku melihat Rasul itu kencing di sini. Luar biasa. Sampai tempat kencingnya pun
ditiru oleh Abdullah bin Umar. Apalagi yang lainnya, akhlaknya, bagaimana cinta Qur'annya, bagaimana cinta Allah, bagaimana mengamalkan Quran. Ya. Kemudian beliau banyak bersedekah, orangnya zuhud. Ya. Hadir dalam beberapa perangan, Khandaq, kemudian Mu'tah, Fathu Makkah, kemudian penaklukan Syam, penaklukan Irak, penaklukan Persia, penaklukan Mesir, termasuk penaklukan Afrika secara umum. Beliau wafat tahun 73 Hijriah, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini seorang gubernur ya, gubernur yang sangat kejam saat itu ya. Kemudian Zubair bin Awam lahir 28 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika hijrah beliau usia 28 ya, 28 tahun. Dilakopi dengan Hawari. Kalau Nabi Isa alaihissalam punya pengikut yang setia al-Hawariyun, maka Rasul mengatakan setiap nabi punya pengikut setia, dan pengikut Hawariku adalah wahawariyi Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya. Beliau termasuk satu di antara 6 orang yang dipilih Umar untuk bermusyawarah memilih khalifah setelahnya. Ketika Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, orang Majusi, kemudian Umar masih menderita sakit, beliau meminta 6 orang ini bermusyawarah. Kalau Umar meninggal, bermusyawarah memilih di antara 6 orang itu, dan akhirnya mereka sepakat yang terpilih adalah Utsman ibnu Affan. Dan di antara 6 orang itu Zubair termasuk 6 orang yang kalau sekarang tuh sering disebut dengan ahlul halli wal aqdi ya, semacam orang-orang yang formaturnya untuk bermusyawarah. Kemudian beliau suami dari Asma binti Abi Bakar. Dan kita tahu Abu Bakar seorang yang mulia ya. Kemudian beliau wafat tahun 36 Hijriah dalam peristiwa fitnah atau kekacauan dalam perang Jamal, perang antara Ali di satu sisi melawan Aisyah, di satu yang lain bersama dengan Zubair dan Talhah. Pada perang Jamal ini Zubair Talhah meninggal dunia. Dan tentu perang ini berangkat dari provokasi orang-orang Yahudi, orang-orang munafik ya. Yang terakhir Abdullah ibnu Abbas, masih 2 menit ya. Lahir 3 tahun sebelum hijrah. Beliau seorang muhaddis, faqih, hafidh, mufassir. Ilmunya luar biasa ya. Kalau seorang sekarang itu untuk menjadi seorang dokter profesor itu menulis hanya 1 materi ya, tentang tema dikaji mendalam menjadi profesor, menjadi dokter. Ini kalau Abdullah bin Abbas dengan ilmu yang luar biasa, saya kira kalau beliau hidup di zaman sekarang itu yang nanti bukan profesornya, yang menguji para profesor ya. Jadi yang menguji para profesor diuji sama Ibnu Abbas, ilmunya dalam, ahli hadis, ahli fikih, ahli Quran, ahli tafsir ya. Beliau meriwayatkan 1660 hadis. Dilakopi habrul ummah, turjuman Quran atau ahli dalam Al-Quran, penerjemah Quran atau habrun, ini kiainya umat ini. Wafat di Taif tahun 68 Hijriah. Untuk melihat bagaimana kualitas seorang ilmuwan, seorang ulama, itu bisa kita lihat bagaimana output dari murid-muridnya. Kalau kita melihat siapa yang tidak kenal orang-orang di bawah ini? Atha bin Robah, Wahab bin Munabbih, Taus bin Kisan, Anas bin Malik, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Muhammad bin Ibnu Sirin, Mujahid, Bukair bin Ahnas As-Sadusi. Ini dengan murid-murid yang luar biasa ini, itu menggambarkan menjadi potret betapa seorang guru itu pasti lebih muridnya. Oleh karena itu, seorang murid sehebat apapun itu harus memuliakan gurunya. Sebagaimana kata Ibnu Malik dalam bait syair Alfiyah Ibnu Malik, beliau mengatakan, wa huwa bi sabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Karena guruku yaitu Ibnu Mu'ti itu lebih dahulu, maka ia lebih berhak mendapatkan pujianku. Ya. Mustaujibun sana'iyal jamila, ia berhak mendapatkan sanjunganku yang baik. Artinya seorang guru harus dimuliakan ya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa meneladani tadi ya beberapa pemuda-pemuda, ada yang
hebat dalam perangnya, ada yang hebat dalam ilmunya, ada yang hebat dalam bagaimana membersami Rasulullah. Itu nanti yang harus menginspirasi kita agar terus belajar dan terus ya bersama dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Demikian jam 9.15 di HP saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.